sekarang Q&A atau tanya jawab. Yang pertama, kapan waktu absen? Nah, waktu absen ini tadi. Ini. Jadi udah jelas ya. Hari Senin sampai hari Kamis, pagi jam 7 sampai 7.45, siang jam 12 sampai jam 13, sore jam 16.15 sampai jam 18.30. Yang hari Jumat, pagi 07 sampai 7.45 sama, yang siangnya 11.30 sampai 13, yang sorenya 16.45 sampai 18.30. Begitu. Untuk hari Sabtu dan Minggu gimana? Nah, untuk hari Sabtu dan Minggu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mencoba absensi, maka tidak akan bisa. Dia hanya bekerja di hari-hari kerja. Bagaimana kalau hari libur, cuti, misalnya hari libur dan hari cuti bersama, itu pun juga tidak bisa. Nanti data libur dan data cuti itu akan diinput oleh pihak PKPP. Begitu. Nah, di mana bisa absen dimanapun Bapak Ibu. Di ujung dunia, asalkan ada akses internet bisa absen ini. Begitu. Jadi nggak ada batasan tempat ya ini ya, dimanapun bisa, asalkan ada akses internet. Kalau misalnya pakai handphone ya berarti asalkan ada kuota. Kalau nggak ada kuota ya nggak bisa. Gitu. Kemudian kamera tidak bisa diakses. Nah, kamera tidak bisa diakses seperti yang kasusnya saya tadi. Itu karena kameranya sedang saya pakai Bapak Ibu untuk merekam saya ini. Itu pakai kamera itu. Jadi nggak bisa kameranya double dua untuk dibagi dua aplikasi nggak bisa. Makanya saya gunakan handphone tadi yang saya mirror ke browser PC. Kamera yang tidak bisa diakses itu ada beberapa kendala. Yang pertama, itu biasanya tentang masalah aksesnya Bapak Ibu. Jadi izin aksesnya itu harus diberikan Bapak Ibu. Izin istilahnya izin ininya. Izin aplikasi kameranya itu harus diberikan terlebih dahulu. Itu di bagian yang jelas ketika gini Bapak Ibu. Ketika aplikasi e-kinerja dibuka via browser Chrome, itu nanti ketika buka absen dia akan meminta izin Bapak Ibu. Ada dua yang dia minta izin. Pertama izin lokasi dan juga izin kamera. Hanya dua itu. Kalau dua-duanya sudah diizinkan, maka mudah-mudahan itu bisa. Karena kebanyakan kadang-kadang salah pencet, minta izin tapi tidak diizinkan alias di blok, maka nggak mau dia. Jadi kalau itu diizinkan, insya Allah bisa. Begitu Bapak Ibu. GPS tidak ditemukan. Nah, GPS tidak ditemukan ini adalah bahwa syarat untuk absen itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama kamera, ada foto selfie. Kemudian yang kedua itu lokasi. Lokasinya harus hidup. Kalau lokasinya nggak hidup, dia nggak akan mau absen dia. Jadi harus hidup. Nah, berkaitan dengan masalah lokasi, ada beberapa teman-teman yang biasanya gini. Beberapa yang ditemui begini. Saya tadi pagi atau siang, saya absen dari kantor. Kenapa GPS-nya kok masih di tempat lain? Jadi gini, ketika Bapak Ibu bergerak, itu sebenarnya akurasi GPS-nya itu sebenarnya butuh waktu untuk sinkronisasi. Kemungkinan Bapak Ibu absen itu, cobalah tunggu 5 menit misalnya. Tunggu 5 menit sampai 10 menit, baru absen. Nanti koordinatnya akan sama dengan Bapak Ibu absen. Tapi kalau tidak, ketika Bapak Ibu bergerak, baru langsung sampai, baru langsung absen, maka koordinatnya masih, sinkronisasinya masih ada beberapa meter ininya. Istilahnya itu jaraknya ada berapa meter. Melencengnya berapa meter. Itu karena faktor itu tadi sinkronisasi. Begitu. Lupa absen. Nah, kalau kejadiannya lupa absen adalah
Bapak Ibu maka dianggap tidak absen. Maka sistem akan otomatis membuat status tidak absen. Misalnya Bapak Ibu lupa absen pagi, maka nanti jam 8.01 itu sistem akan membuat status bahwa Bapak Ibu tidak absen pagi. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau izin, cuti, DL, dan sakit. Nah, kalau izin cuti, jadi begini Bapak Ibu. Izin ada yang terencana, izin yang terencana. Nah, saya artikan begitu. Izin terencana itu seperti cuti dan DL. Ya. Ini saya asumsikan. Cuti itu terencana. Cuti kemudian DL itu terencana Bapak Ibu. Nah, ketika ini terencana, ketika Bapak Ibu cuti dan DL, maka akan ada namanya SPT. Nah, SPT inilah nanti yang akan diinput oleh operator OPD masing-masing. Artinya, operator nanti akan input data sesuai dengan SPT. Misal, kalau DL 2 hari, nanti SPT-nya cukup satu kali. Inputnya 1 kali. Cuman, ibarat kata kita begini, ini kita booking tanggal, tapi bookingnya resmi, legal, disesuaikan dengan SPT. Siapa yang bisa booking tanggal? Yaitu operator. Operator disesuaikan dengan SPT-nya, begitu. Jadi kalau misalnya DL 3 hari, nanti operatornya itu input sebelum hari H. Misalnya DL Bapak Ibu tanggal 13, maka tanggal 12 sampai jam 00.00 nanti malam, sebelum jam itu sebaiknya diinput. Ya, sebaiknya diinput SPT-nya oleh operator. Jadi Bapak Ibu yang bersangkutan itu menyerahkan sendiri SPT-nya kepada operator OPD masing-masing. Nanti operator yang akan input. Nah, ketika sudah diinput, maka sistem akan mengenali ketika Bapak Ibu akan absen, nanti absennya nggak bisa, udah langsung otomatis. Jadi misalnya begini, ketika Bapak Ibu DL, Bapak Ibu absen, udah diabsenkan tuh sama si sistem, kira-kira begitu. Nah, itu kalau yang terencana, cuti DL ya. Cuti DL kan terencana. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada nggak DL yang tidak terencana? Ada. Contoh, biasanya DL yang tidak terencana itu terjadi kepada kepala-kepala OPD. Ya. Kepala OPD itu kadang-kadang ada panggilan dari kepala daerahnya, berangkat. Langsung segera. Ada posisi kayak gitu. Untuk kasus DL yang seperti itu, kasus-kasus yang seperti itu, apakah ada solusinya? Ada. Jadi, untuk kepala daerah, untuk kepala OPD itu membuat surat surat keterangan yang dibuat diri sendiri bahwa pada hari itu kira-kira surat pernyataan ada kalau nggak salah itu surat pernyataan sebagai dasar operator untuk input berapa hari. Itu kira-kira. Nah, terus gimana misalnya gini. Hari ini tanggal 13 sekarang itu kepala OPD-nya pagi absen. Tahu-tahu jam 11 disuruh berangkat ke Jakarta. Kan begitu? Oke. Maka solusinya adalah ketika sebelum berangkat itu masih ada rentang waktu yang tadi itu, yang siang tadi, silakan buat surat pernyataan, operator silakan input, cuman nginputnya bukan tanggal 13, tapi tanggal 14. Ya, tanggal 14 tadi diinput, kan itu besoknya. Tanggal 14 diinput, sampai berapa hari itu berdasarkan surat keterangan. Itu, kalau sudah diinput sistem akan mengenali. Terus bagaimana yang tanggal 13? Kan pagi absen, siangnya pergi ke Jakarta, DL ke Jakarta. Maka solusinya adalah
nanti operator akan menyampaikan ke pihak BKPP. Ya, pihak BKPP nanti kalau udah selesai nih, kalau udah selesai DL, nanti operator akan menyampaikan ke BKPP bahwa kepala OPD-nya itu kemarin DL mendadak. Nah, nanti SPT-nya, kan SPT pasti menyusul. Biasanya SPT dari sekretariat atau dari OPD lain misalnya, karena sifatnya mendadak. Nah, SPT-nya itu nanti diberikan kepada BKD atau BKPP. Diberikan kepada BKD atau BKPP, nanti pihak BKPP yang akan mengupdate tanggal 13 tadi yang mendadak tadi. Nah, itu menjadi DL. Begitu. Itu hari itu menjadi DL. Jadi absen yang pada hari itu gugur menjadi DL. Itu sesudahnya. Jadi ada solusinya. Udah kita pikirkan yang itu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Untuk kasus DL tadi, nanti di akhir SPT atau di akhir ini itu akan ada perbaikan atau update SPT oleh BKPP. Kemudian yang tidak terencana, ini kalau yang terencana sudah, yang tidak terencana DL tidak terencana tadi sudah selesai. Kemudian yang cuti sama DL itu sudah selesai. Sekarang sakit. Nah, kasus sakit ini sedikit agak sulit karena begini. Pertama, sakit ada yang terencana. Aneh memang, tapi memang ada. Sakit yang terencana misalnya begini. Misal Bapak Ibu ingin berobat. Ya, namanya sih bukan sakit terencana, sakit yang terencana ya. Maksudnya ingin berobat, tapi kan namanya izinnya izin sakit ini. Bapak Ibu ingin berobat berapa hari begitu. Maka ini adalah izin. Apakah Bapak Ibu mau cuti atau izin? Nanti buat surat pernyataan ini. Jadi dimasukkan oleh operator ke dalam sistem sakit yang terencana. Artinya diinputnya sebelum hari H Bapak Ibu izin. Kira-kira begitu. Terus sakit yang tidak terencana bagaimana? Contoh, misal Bapak Ibu absen, pagi absen, kemudian siangnya jantung Bapak Ibu kumat, atau apalah misalnya. Tiba-tiba Bapak Ibu harus diopnam di rumah sakit. Artinya, siangnya otomatis kan Bapak Ibu tidak bisa absen. Tapi begini Bapak Ibu, selama Bapak Ibu masih bisa menggerakkan tangan, silakan absen, itu tidak ada masalah. Ya, selama masih bisa absen, masih bisa menggerakkan tangan, atau misalnya suruh misalnya pihak keluarga absenkan, nggak masalah, absenkan. Ini yang pertama, opsi pertama. Kalau masih bisa absen. Tapi toh kalau memang tidak bisa absen, maka solusinya adalah pihak keluarga buat surat pernyataan bahwa si A itu sakit misalnya. Si fulan sakit, kasihkan ke operator tempat Bapak Ibu bekerja. Kasihkan ke biar diinput ke dalam sistem begitu Bapak Ibu. Nah, sampai kapan? Nanti terserah izinnya, misalnya seminggu misalnya, nggak apa-apa. Nanti setelah Bapak Ibu sembuh, nanti bawa surat dokter. Nanti sampaikan ke BKPP, biar diupdate datanya. Berapa hari yang sakitnya itu. Terus yang kemarin harusnya bisa masuk, ternyata dianggap tidak masuk, itu biar bisa diupdate oleh BKPP. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, itu dari sisi absen yang tadi itu. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk masalah absen. Mudah-mudahan ini yang umum yang sering kami jumpai, pertanyaan-pertanyaan umum. Jikalau ada kendala, jikalau ada kesusahan, atau ingin membutuhkan keterangan yang lebih komplit, Bapak Ibu silakan datang ke Kominfo di bidang e-Gov. Nanti
akan kami informasikan lebih lengkap dan lebih detail. Contoh banyak kasus misalnya kayak kamera tidak bisa akses, terus gimana ngaksesnya, dan lain-lain sebagainya. HP-nya kadang-kadang pakai kamera belakang, kenapa nggak pakai kamera depan, itu juga sudah sering kita temui. Maka dari itu, kami sangat menanti kehadiran Bapak Ibu jika ada kesulitan. Mungkin untuk absen hanya itu. Nah, selanjutnya nantikan video-video selanjutnya dari bidang EGOP. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.